Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam ada beberapa peristiwa yang sangat-sangat penting dan cukup panjang kisahnya. Yang pertama adalah Ghazwah Khandaq atau Ahzab, kemudian ada pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah dan juga dengan Hindun binti Abi Umayyah atau yang kita kenal dengan Ummu Salamah. Kemudian ada juga peristiwa penting kelahiran Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berikutnya adalah pengusiran Bani Quraidah, kemudian Ghazwah Bani Mustalik, pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah binti Harith, dan terakhir adalah Haditsul Ifki. Kemudian peristiwa penting dari luar dunia Islam masih dari pertikaian panjang antara Persia dan Romawi. Yang pertama adalah bersatunya bangsa Persia Sasan, bangsa Afar juga bangsa Slav dalam usaha menaklukkan Konstantinopel. Yang kedua adalah terjadinya juga persekutuan antara Heraklius dengan Tongyangzu Khagan, yaitu seorang Khagan dari Turk Barat, untuk penyerbuan terhadap Persia. Yang ketiga adalah perebutan kembali benteng-benteng Bizantium di Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia Sasan. Dan yang keempat adalah pertempuran Niniwe yang merupakan pertempuran penting dan terakhir sebagai penentu dari pertikaian panjang Persia dan Sasan. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah selengkapnya. Terakhir kita sudah membahas tentang Haditsul Ifki ya, dan sekarang adalah bagian kedua dan bagian terakhir dari kisah Haditsul Ifki, yaitu tindakan Rasulullah SAW terhadap para penyebar fitnah, para penyebar hoax. Yang pertama adalah terhadap Misnah. Mishah ya, bukan Misnah, Mishah. Mishah ini adalah seorang yang masih mempunyai hubungan famili sebetulnya dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan oleh Aisyah sendiri ya secara langsung. Pada suatu malam Aisyah pergi buang air dengan diantar oleh Ummu Mishah. Tiba-tiba Ummu Mishah menginjak tepi kain sendiri lalu tergerincil sambil berkata, "Celakalah Mishah." Aisyah bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengatakan perkataan yang demikian kepada anakmu sendiri, padahal ia seorang yang pernah ikut ke Badar?" Ummu Mishah diam, tidak menjawab. Kemudian ia tergelincir yang kedua kali dan yang ketiga kali sambil berkata seperti perkataan yang pertama. Oleh sebab itu didesaklah ia oleh Aisyah untuk mengatakan sebab ia berkata demikian terhadap anaknya. Karena desakan Aisyah, akhirnya ia mengatakan bahwa Mishah, anaknya, ikut menyiarkan berita dusta tentang Aisyah. Padahal Aisyah sendiri belum mendengar sedikit pun perihal adanya tuduhan-tuduhan bohong itu terhadap dirinya sendiri. Dan ini menjadi titik di mana Aisyah itu mengetahui peristiwa bohong yang melanda dirinya. Dan karena itu sesudah wahyu turun untuk membersihkan nama Aisyah, maka Abu Bakar merasa marah terhadap Mishah. Padahal selama itu ia masih menjadi tanggungan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar itu berjanji untuk menghentikan tanggungannya terhadap Mishah. Jadi karena sudah menyakiti hati putrinya, dan tentu saja sama dengan menyakiti seluruh keluarga ya, baik keluarga Rasulullah SAW maupun keluarga dirinya, Abu Bakar itu bersumpah atau berazam. Dia mengatakan begini, "Saya tidak akan memberi nafkah lagi kepada Mishah karena ia telah menyakiti hati saya dan hati keluarga saya." Tetapi berkenaan dengan ini, langsung Allah mengoreksi sikap Abu Bakar dengan menurunkan wahyu.
yang diabadikan di surat An-Nur ayat 22 hingga 26. Ini berarti kelanjutan dari yang sebelumnya ya, yang pembersihan terhadap fitnah yang melanda Aisyah ayat 11 hingga 21, dilanjutkan dengan ini berkenaan dengan peristiwa yang Abu Bakar, halaman 22 hingga 26. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka itu azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan taulah mereka bahwa Allah lah yang maha benar, lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Sesudah ayat-ayat tersebut dibaca Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Allah, hamba suka akan ampunanmu ya Allah." Seketika itu sumpah Abu Bakar dicabut dan kembali memberi nafkah kepada Mishah sebagaimana biasa. Lalu Abu Bakar berkata lagi, "Demi Allah saya tidak akan mencabut nafkah Mishah selama-lamanya." Di sini ada beberapa hikmah luar biasa. Yang pertama, bahwa tentu saja memaafkan itu lebih utama meskipun sudah disakiti dan dirugikan ya. Dirugikannya ini memang lebih kepada mental, bukan fisik, tetapi tetap saja ini sangat berbekas di hati Abu Bakar dan keluarganya, sehingga sebetulnya kalau secara manusiawi lah, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Abu Bakar ini sesuatu yang sangat wajar ya. Jadi ibaratnya ginilah, ngapain kita terus memberikan kebaikan kepada orang yang justru membuat keburukan pada kita sendiri, pada orang yang tidak tahu terima kasih, begitulah intinya. Hanya saja kasusnya di sini kasus di mana Allah Subhanahu wa taala tahu lah, tentu ya, Allah itu lebih tahu kualitas keimanan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memang punya karakter lembut sebetulnya. Sehingga yang diminta oleh Allah dari Abu Bakar, dan juga tentu bukan hanya dari Abu Bakar, dari kaum muslimin juga hingga kita, jika ada yang melakukan keburukan sesakit apapun yang kita terima, bahkan kita tetap harus memaafkan mereka gitu. Selama ya ini kan kepada diri Abu Bakar ya, kepada diri Abu Bakar sendiri dan keluarganya. Jadi tidak secara kerusakan terhadap agama. Dan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar yaitu mencabut kebaikan yang selama ini diberikan, itu tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi luar biasa ya ajaran yang Allah berikan kepada kita ini untuk memotong jalur dendam lah ibaratnya ya. Jadi dendam itu jangan diikuti, sakit hati menimbulkan sakit hati yang berkepanjangan lah, itu jangan diikuti. Justru cara mengobati, nah ini resep dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa cara mengobati rasa sakit hati kita terhadap seseorang yang sudah menyakiti kita sedemikian rupa adalah terus berbuat baik kepada dia. Apalagi kalau perbuatan baik itu sudah dilakukan sebelum kejadian itu terjadi. Jadi rasa sakit itu supaya tidak berkepanjangan, resepnya adalah dengan memaafkan, dan memaafkan resepnya adalah berbuat baik. Gitu ya. Jadi jalurnya seperti itu. Kalau kita ingin hidup bahagia lah, jangan terus-menerus kita mengikuti
rasa sakit itu hingga menjadi dendam, justru sebaliknya harus dimaafkan. Dan malah resep mudah untuk memaafkan adalah berbuat baik terus-menerus kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan ini Allah ajarkan kepada Abu Bakar di surat ini ya, berkenaan dengan peristiwa Abu Bakar tadi. Kemudian hikmah berikutnya adalah di sini kita luar biasa ya, kita puji sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mungkin kalau kita di posisi Abu Bakar, kita mungkin karena ini Allah ya yang memerintahkan, kita mungkin akan nurut, mungkin ya, masih mungkin akan nurut dengan perintah Allah itu, tetapi tidak bisa dipungkiri hati ini ada proses panjang untuk memaafkan hal tersebut gitu. Masalahnya ini kan menyangkut harga diri anak kita gitu. Mungkin kalau anak kita sendiri, kalau diri kita sendiri yang disakiti akan lebih mudah memaafkan. Tetapi ini menyangkut dengan harga diri anak perempuan lagi. Yang disakiti adalah titik terlemah perempuan, yaitu kehormatan. Nah ini pasti akan merasa sakit hati yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita mungkin akan butuh proses panjang untuk memaafkan seorang Mishah. Tetapi bagi Abu Bakar, begitu turun surat, begitu sampai ayat ini kepadanya, langsung menjawab. Itu seolah-olah dia langsung yang mendapatkan berbicara gitu ya kepada Allah, sehingga ia mengatakan, ya Allah, hamba suka dengan ampunanmu ya Allah. Langsung responnya itu seketika gitu ya, dan memaafkannya pun responnya seketika. Karena memang dari sisi Abu Bakar, beliau sebagai seorang saudagar ya, tetapi saudagar yang mengambil pola hidup yang sederhana, bukan tipe orang kaya yang flexing gitu ya, dari berpakaian, dari rumah dan sebagainya. Abu Bakar itu tetap memilih untuk pola hidupnya sederhana. Dan harta yang beliau dapatkan itu selalu, ini bukan hal pertama, Mishah ini bukan orang pertama dan bukan orang terakhir yang nafkahnya itu Abu Bakar tanggung. Inilah pembelanjaan yang sangat baik, yang sangat bijak bagi seorang kaya ya, apalagi kepada keluarganya. Karena harta yang diamanahkan Allah kepada kita itu justru yang disodakohkan yang akan kekal gitu ya, apalagi disodakohkan lebih utama kepada keluarga, seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar ini terhadap Mishah. Ada juga orang-orang lain yang ikut terlibat. Jadi Rasulullah SAW itu langsung menerjunkan tim itu untuk meneliti atau menyelidiki siapa saja yang terlibat di dalam penyebaran berita bohong ini. Sehingga didapatlah nama-nama yang tadi ya, Mishah ini yang saudaranya Abu Bakar itu, kerabatnya, Mishah bin Usasah, kemudian sahabat mulia, penyair hebat kita yaitu Hasan bin Sabit, kemudian Hamnah binti Jahash, yang saudara istrinya Rasulullah yaitu Zainab binti Jahash. Meskipun ketiga orang ini sebetulnya dia tidak hanya ikut menyebarkan ya, hanya ikut menyebarkan dari omongan orang. Sementara dia sendiri tidak idenya atau ide kalimatnya, kemudian ide fitnahnya itu bukan dari mereka. Jadi mereka hanya sebagai perantara saja, tetapi ikut menyebarkan. Maka mereka dijatuhi hukuman sesuai dengan ayat 4 dan 5 surat An-Nur. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deraklah mereka. Derak itu dicambuk ya, yang menuduh itu 80 kali derak, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu serta memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ketiga orang ini termasuk orang yang bertobat ya, mereka didera. Jadi dari Allah sudah dimaafkan, tetapi hukum manusia itu tetap harus dijalankan. Mereka juga sudah memilih untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka terkena sanksi seumur hidup, yaitu kesaksian mereka itu tidak lagi diterima dalam kasus apapun seumur hidup. Jadi hukumannya sangat berat ya di dalam syariat Islam.
Orang yang menyebarkan hoax itu kata-katanya itu dianjurkan ya di sini. Ini kan kesaksiannya itu tidak bisa diterima. Berarti Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa pembicaraan yang datang dari orang ini juga jangan diterima lagi. Lalu bagaimana dengan Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay itu oleh Rasulullah SAW tidak dihukum. Pertama, karena dia tidak dianggap sebagai muslim, meskipun secara zahir dia seorang muslim. Dan yang kedua, karena kalimat Abdullah bin Ubay itu bukan kalimat tuduhan, meskipun mengarahkan. Abdullah bin Ubay itu kan cuman bertanya gitu ya, cuman bertanya, cuma memang pertanyaannya ini memang mengarahkan. Pertanyaannya ini kan dia hanya mempertanyakan seperti ini, mengapa Aisyah pulang terlambat dan datang bersama dengan Sofwan, seorang pemuda yang cakap serta dipercayai oleh Muhammad. Gitu, itu aja. Dia cuma bertanya, kok Aisyah datang dengan Sofwan ya, malam-malam lagi gitulah. Dia cuma mengarahkan saja, tetapi tidak ada kalimat dia yang secara eksplisit itu menuduh gitu. Dia hanya menyebarkan virusnya saja, dan yang mengembang-biakan, kemudian menambah-nambahkan. Dan apalagi kata-kata berzina itu tidak keluar dari dirinya. Dan memang kerjaan orang munafik memang seperti ini, dia berlepas diri gitu ya. Saya tidak pernah menyebarkan kok, saya tidak mengatakan apapun, saya kan cuma nanya. Mereka saja yang mendengar, yang menambah-nambahkan, mereka saja yang menjawab justru yang jadi salah gitu. Dan setelah peristiwa ini ya pergolakan di masyarakat di Madinah, perpecahan ya yang terjadi di antara kaum muslimin hampir gitu ya, itu tidak terjadi. Keresahan di kalangan kaum muslimin juga pada akhirnya padam. Kemudian keluarga Rasulullah SAW juga kembali seperti semula, dan Aisyah juga setelah sembuh ya, dia kembali ke keluarga, ke rumah tangga Rasulullah SAW. Di sini ada tambahan kisah tentang ya mungkin hikmah lah ya buat kita, bahwa peran munafik itu bagi kaum muslimin itu ternyata luar biasa berbahaya. Di pertempuran-pertempuran sebelumnya, di pertempuran Badar itu suci, bersih, tidak ada campur aduk orang munafik di dalamnya, sehingga ya murni dari sejak kepergian sampai kepulangan ini betul-betul Allah sangat membantu. Lalu berbeda dengan kasus Uhud. Di Uhud itu munafik mulai ikut campur. Meskipun di tengah jalan mereka mundur gitu ya. Mereka desersi 300 orang. Dan pada akhirnya memang tidak menimbulkan apapun selain kekalahan, tetapi kekalahan yang mengandung luar biasa hikmah yang banyak, atau banyak hikmah yang luar biasa. Kemudian di pertempuran-pertempuran lain, ada di pertempuran Bani Asad, itu tidak terjadi. Kemudian di pertempuran-pertempuran yang lain, Daturiko gitu ya, itu juga tidak terjadi tidak terjadi campur tangan atau keikutsertaan dari kaum munafik. Ini baru satu peristiwa ini, di peristiwa pertempuran Bani Mustalik inilah, Bani Mustalik ya, yang pertama dan terakhir. Ini pelajaran penting bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ini kalau orang munafik ikutan di barisan kaum muslimin, apalagi barisan depannya, ini kan barisan depan ya yang pergi itu, yang pergi ke Bani Mustalik itu, kalau ikut ini hasilnya kayak gini. Pertempurannya sendiri itu mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang lah, dapat daerah, bukan hanya mendapatkan daerah yang baru gitu ya, melebarkan jadi kerajaan lah, atau pemerintahan Madinah atau negara Madinah itu jadi melebar gitu ke daerah Bani Mustalik, atau ke Muraisi gitu ya, ke daerah Muraisi. Tetapi juga para pengikut atau penduduknya juga masuk Islam dengan menikahnya putri dari Haris bin Dirar, menikah dengan Rasulullah SAW.
ininya sih mendapatkan kegemilangan yang luar biasa. Tetapi ketika kaum munafikin dia sudah dia sudah mengeluarkan jurusnya yang memang berniat untuk memecah belah kaum muslimin, maka hasilnya kaum muslimin itu berpecah belah. Kalaulah tidak ada Rasulullah SAW yang mendamaikan pada saat itu juga, dan taktik Rasulullah SAW yang luar biasa, yang tidak membiarkan para sahabat itu terdiam, jadi terus menyuruh mereka bergerak gitu ya, bergerak, maju, tapi istirahatnya hanya sebentar, sangat sebentar. Sehingga tidak melebar, fitnah ini tidak melebar, friksi ini tidak melebar. Hanya ketika sudah sampai di Madinah, kan tidak mungkin disuruh bergerak lagi. Mereka sudah ada di Madinah, sehingga fitnah ini terus menyebar meskipun dengan fitnah yang berbeda. Kan kalau yang di perjalanan itu, fitnah yang tersebar itu adalah kalimat jahat dari seorang Abdullah bin Ubay ya, yang mengatakan bahwa yang mulia akan mengusir yang hina. Yang mulia itu mereka, dirinya gitu, dan yang hina itu adalah Rasulullah SAW. Tetapi di sini kita ambil pelajaran nih dari kecerdasan seorang Abdullah bin Ubay sebetulnya. Jadi ya kita kaum muslimin ya, mau dari manapun kita ambil hikmahnya, mau dari orang kafir bahkan orang munafik. Dan di sini memang Abdullah bin Ubay itu memang cerdas. Jadi ketika dia ketika di perjalanan itu dia menyebarkan gosip tentang atau menyebarkan perkataan yang buruk tentang Rasulullah SAW, didengar oleh sahabat yang mulia Zaid bin Arqam. Jadi Zaid bin Arqam melaporkan, Abdullah bin Ubay menolak laporan itu, malah mengatakan Zaid bin Arqam lah yang berbohong. Dan masalah itu selesai, dan dia mengambil pelajaran bahwa ketika dia mengatakan kalimat secara langsung dia akan kena. Itu kan hampir-hampir kan dia jadi dikonfrontasi dengan antara dia dengan Zaid bin Arqam, itu dikonfrontasi ya, diambil keterangannya. Jadi intinya dia terbawa lah dengan kasus itu, jadi dipanggil, kemudian dituduh, kemudian bahkan Umar bin Khattab itu dan para sahabat lain bahkan di akhirnya itu siap untuk mengeksekusi Abdullah bin Ubay karena kata-katanya tersebut yang memang sangat jelas kata-katanya menghina Rasulullah SAW. Dia langsung mengambil pelajaran bahwa kalau kata-katanya itu langsung, maka dia akan kena juga di misi berikutnya atau di kerjaan dia yang berikutnya. Dia tidak melakukan hal itu. Dia hanya mempertanyakan, dan kalimat tuduhan itu tidak keluar dari mulutnya langsung, tapi dia memancing orang lain untuk mengatakan tuduhan itu. Kalau oleh otak kita ya, yang bukan orang munafik, amin ya, insya Allah, kita kan nggak akan kepikir gitu ya kalimat seperti itu, tuduhan seperti itu nggak akan kepikir, karena kita memang tidak ada kaum muslimin di situ juga yang lain nggak akan kepikir, nggak mikir apa-apa. Bahkan ketika melihat Aisyah itu ada di onta, dituntun ontanya itu oleh Sofwan bin Mu'attal, tidak ada prasangka, bahkan pertanyaan, apalagi mempertanyakan juga tidak. Jadi cuma dia yang mempertanyakan, dia tidak menuduh, dia cuma bertanya pada orang, biarkan orang lain yang menuduh, menjawab itu yang menjadi jawaban itu yang menjadi sebuah tuduhan gitu ya. Ya itulah kerjaan kaum munafik memang, dan kita harus hati-hati. Jadi kaum muslimin ini, meskipun kan kita tidak boleh ya menuduh orang munafik, tetapi kan dari ciri-cirinya kita tahu, dari sikapnya kita tahu bagaimana dia menuduh kesana kemari, bagaimana perkataannya juga tahu. Bahkan Rasulullah SAW itu sudah memberitahukan ciri-cirinya. Jadi diharapkan harusnya sebagaimana yang tercantum di surat An-Nur ayat 11 hingga 21, harusnya kita kaum muslimin yang mikir sendiri gitu. Kalau ada tuduhan terhadap kaum muslimin yang lain, kita itu jangan langsung komen. Kalau zaman sekarang ya, misalnya ada tuduhan di suatu platform medsos dengan video pendek atau sebagainya yang dipotong-potong misalnya, bahkan
hanya untuk menaikkan view-nya dia, atau bahkan dia memang berniat jahat sebagaimana Abdullah bin Ubay. Nah, kita sebagai kaum muslimin jangan nunggu pimpinan dulu untuk berkata, karena kan tidak ada bukti dan sebagainya. Kita yang sebagai kaum muslimin harus mikir duluan, ini orang bisa dipercaya tidak, ada tidak ciri-cirinya. Ciri-ciri yang empat hal itu ya, 4 ciri orang munafik gitu. Kita tidak usah menggembar-gemborkan, oh dia orang munafik jangan dipercaya, nggak boleh juga nuduh seperti itu. Nuduh langsung seperti itu nggak boleh, di komen kita nuduh, jangan dipercayain orang munafik. Kitanya aja yang sadar sendiri gitu. Kita yang sadar sendiri diharapkan seperti itu. Jadi kaum muslimin itu cerdas, kemudian bisa melihat situasi, bisa melihat karakter orang. Jangan langsung percaya, itu kan yang diarahkan di surat An-Nur ayat 11 hingga 21. Jangan langsung percaya, cari dulu ini berita dari siapa, yang nge-share berita ini siapa, yang ngomongnya siapa, yang nge-share-nya dulu kita cari, ini yang nge-share orang bisa dipercaya tidak, lembaga yang bisa dipercaya atau tidak. Nah, kalau bisa dipercaya, kita cari orang yang ngomong ini menyebarkan hoax bukan, dia suka berbohong tidak, kemudian reputasi di masyarakatnya seperti apa. Kita yang harus ngolah sendiri itu. Kita harus mikir sendiri gitu. Jangan apalagi belum tahu apa-apa sudah komen. Sebetulnya ini kan karakter kita yang sama dengan pada waktu itu ya. Cuma pada waktu itu kan tidak ada media saja. Dan kita sekarang ada media yang memudahkan kita untuk komen segala macam. Kita tidak tahu apa-apa, tapi ikut komentar dan ikut menghakimi gitu ya. Dan apalagi ditambah-tambahin, wah ya iya dong dia kan masih muda, cantik lagi, kemudian pengawalnya juga pengawal ya, sahabatnya juga cakep, masih muda pula gitu ya. Terus ditambah-tambahin dengan komentar-komentar yang justru memperkeruh suasana. Jadi diharapkan kita ya sebagai kaum muslimin yang sekarang juga merangkap netizen gitu, atau netizen muslim, itu cobalah untuk lebih cerdas, cobalah untuk lebih bijak ya. Kita mikir dulu deh, jangan gampang, apalagi percaya aja jangan gampang gitu, apalagi untuk menyebarkan kembali gitu. Jangan dikit-dikit belum jelas sebarkan, dikit-dikit belum jelas sebarkan gitu ya. Karena sering banget ini apalagi di WA ya, berita yang zaman dulu itu disebarkan, berita yang belum jelas itu disebarkan, bahkan sampai yang menyebarkan berita tidak jelas juga ini berita dari mana, kejadiannya di mana, kapan gitu. Itu harus jelas juga gitu ya. Jadi itu saja peristiwa hadisul ifki ya. Ini kisah bagian terakhir dari hadisul ifki. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dengan sangat-sangat maksimal dan bisa menerapkan itu di kehidupan kita sehari-hari zaman sekarang, karena ini relate banget ya dengan kejadian hari ini tentang hadisul ifki ini. Bahkan judulnya juga sama, hadisul ifki, artinya berita bohong atau hoax itu tadi gitu. Judulnya aja sudah sama dan dalamnya, materinya juga sama. Cara menyelesaikannya juga harus sama dengan apa yang diarahkan oleh Allah, yaitu kedepankan husnudzon dan check and recheck siapa yang menyebarkan berita dan siapa yang membicarakan berita tersebut. Terima kasih sudah menyimak teman pecinta sejarah, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya tentang pertempuran Ahzab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.